Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bidang studi matematika. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Palembang, program studi matematika. Dengan nomor peserta PPG 201800342338 dan NIM 20221711090. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 MIPA 3 pada pokok bahasan perbandingan trigonometri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk lagi, anak-anak? Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran, boleh Reval dipimpin ketua kelas? Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin, amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu presensi dulu 10 MIPA 3 dari 42 siswa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jalal kenapa dan Ami? Janjian ya? Oke, Jalal. Kenapa ada yang cemburu Jalal dan Ami janjian? Oh, enggak. Baik, mudah-mudahan Jalal dan Ami cepat diberikan kesembuhan. Yang masih berantakan bajunya boleh dirapikan dulu. Yang siap belajar, Ibu mau cek konsentrasi, ya. Kita cek konsentrasi dulu. Kalau kalian sudah konsentrasi, baru kita mulai. Cluenya ikuti perkataan Ibu. Ikuti perkataan Ibu. Kita mulai ya. Ayam. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek bebek. Jadi Ibu nyebutin berapa bebek? Baik, ya kita masuk ke perbandingan trigonometri. Ini sudah ya, beberapa pertemuan kemarin sudah kita bahas perbandingan trigonometri. Hari ini masih kita berlanjut di perbandingan trigonometri. Matematika umum kelas 10. Kita persepsi dulu. Apa sih yang kalian tahu? Apa sih yang kalian ingat dari materi sebelumnya? Ada yang ingat materi sebelumnya apa? Belajar sinkostan. Perbandingan trigonometri, ada berapa perbandingan trigonometri selain sinkostan berarti? 6 apa aja? Sin, kostan, kosekan, kotangen, sekan. Ada 6 ya. Rumus sin apa sin? Kalau kos? Tan? Desa. Kalau sekan? Mi persa. Benar. Iya ya. Di sini ada sudutnya berapa nih? Sudut berapa nih? Berarti 15 tuh jadi siapa? Depan. Ini jadi apa? Yang diketahuinya? Depan miring. Berarti pakai apa? Berarti untuk mencari nilai X kalian pakai sin, kos atau tan? Sin. Oke. Menjelaskan manfaat perbandingan trigonometri. Kalau kemarin di pertemuan pertama Ibu menjelaskan manfaat dari trigonometri, ada di bidang navigasi, ya kan? Ada di bidang arsitek, astronomi, semuanya menggunakan trigonometri. Ya, tapi sekarang Ibu akan jelaskan lebih spesifik manfaat perbandingan trigonometri. Ada bab menaksir, ya nggak?
bukan menaksir cowok. Ya. Oke. Menghitung lebar sungai tanpa menggunakan alat ukur. Emang kalian bisa yang ngukur pakai berenang gitu kan? Enggak ya. Jadi ini bisa menggunakan perbandingan trigonometri atau mengukur apa nih? Tinggi menara. Kalian mau nggak ngukur tinggi menara dari bawah pakai meteran ke atas? Nggak mungkin ya. Terus itu mengukur tinggi apa? Pohon. Jadi perbandingan trigonometri itu memudahkan kita untuk mengukur semua hal yang tidak bisa dijangkau oleh kita, paham nggak? Ya, jadi inilah manfaat perbandingan trigonometri. Akhirnya kalian akan menyadari bahwa belajar trigonometri itu khususnya di perbandingan ini ada manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ibu mengungkapkan ini agar kalian bisa lebih termotivasi untuk belajar di perbandingan trigonometri. Oke, baik. Selain itu juga ini ada tujuannya, tujuan pembelajarannya. Dengan penggunaan media flipbook, kemarin ibu sudah berikan modulnya ya berupa flipbook yang bisa kalian baca dulu sebelum pertemuan hari ini. Oke, sudah dibuka ya flipbooknya LKPD dan melalui model problem based learning. Apa sih Bu problem based learning? Problem itu apa? Masalah. Jadi kalian nanti akan dihadapi dengan masalah dulu di awal. Bu, hidup kita udah banyak masalah. Kenapa hari ini ibu kasih masalah ke kita ya? Jadi ada pepatah bilang semakin banyak masalah akan semakin dewasa begitu ya. Jadi ibu harap dengan masalah hari ini kalian bisa akan lebih mengerti memahami dengan sendirinya. Dari masalah ini gue jadi paham nih konsep perbandingan trigonometri gitu. Oke, terasi serta menggunakan metode diskusi. Nanti kalian akan berdiskusi, tanya jawab dan penugasan peserta didik. Peserta didik itu siapa? Kita. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis masalah kontekstual yang berhubungan. Nih masalah kontekstual, masalah yang ada di sekitaran kita, ya yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri sudut istimewa pada segitiga siku-siku dengan tepat. Jadi menganalisis hari ini, ya. Jadi harus membedakan kalau pakai yang ini begini, kalau ini begini gitu. Itu maksudnya menganalisis. Oke. Selanjutnya ke mekanisme pembelajaran. Oke, ini yang pertama mekanisme pembelajaran problem based learning. Yang pertama pemberian masalah. Selanjutnya diskusi memecahkan masalah. Selanjutnya presentasi hasil penyelesaian masalah kalian yang sudah didiskusikan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini modulnya bagi yang sudah kemarin kan sudah ibu kasih linknya. Ya, boleh bukan hanya dari modul, boleh dari sumber belajar lain. Ada buku brilian kalian di bawah ya. Ada ya, buku paket, buku catatan. Sumber belajar lain dari YouTube, dari Google boleh kalian gunakan sebanyak-banyaknya. Oke, sudah di-scan modulnya. Selanjutnya, yuk kita masuk ke orientasi masalah yang tadi ibu bilang harus diawali dengan masalah. Nah, di perbandingan trigonometri ini, ibu juga awalnya kayak amazing gitu loh. Ternyata perbandingan trigonometri ada loh di dunia apa nih? Ini siapa nih? Fotografer. Ini pengantin ya. Ya nggak? Ngapain sih tuh fotografer pakai perbandingan trigonometri segala? Ya, di sini ada apa nih? Drone. Ya, kalian pernah nggak foto pakai drone? Ya Allah, kasihan banget. Ibu juga sama sih, ya. Jadi biar si drone itu dapat angle yang paling bagus, harus di ketinggian berapa? Si fotografernya juga harus di jarak berapa begitu, ya nggak? Nah, itu pakai menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Ini masalahnya harus kita pecahkan. Nah, ini juga sama. Di sini ada apa nih? Gedung. Di sini ada helikopter, nanti terbentuk sudut dari si pilotnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa cari si pengamat dari bawah nih, si A ke gedung, jarak ke gedung, atau tinggi gedung, atau tinggi dari tanah ke helikopter. Itu bisa kita gunakan konsep perbandingan trigonometri. Masalah ini akan terjawab nanti ketika kalian mengerjakan. Oke, ibu akan jelaskan mekanisme berkelompoknya, berdiskusi kelompoknya, dan mengerjakan ELKPD-nya. Nanti kalian akan diarahkan untuk ke beberapa titik, di mana titik itu ada scan QR code. Jadi QR code yang harus kalian scan terhubung kepada ELKPD. Ya, masalah 1 ada di titik A, masalah 2 ada di titik di titik B. Simpulannya ada di titik C. Nah, nanti kalian akan mencari dengan teman kalian akan bermain di luar. Bermain sambil mikir. Ya. Bermain sambil mikir. Jadi anggap aja bermain ya. Lumayan ya menghirup udara luar ya. Ya, jadi nanti kalian boleh
boleh lesehan di mana atau ada bangku-bangku di depan kelas boleh kalian gunakan. Oke, scan QR code-nya silakan bergantian, nggak usah anarkis ya. Ya, jadi ada beberapa QR code yang harus kalian scan. Oke, ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok. Kalian akan Ibu arahkan keluar nanti untuk clue masalah 1, clue-nya QR code-nya ini ada di tempat anak-anak yang suka pakai seragam coklat. Ya, itu clue yang pertama. Untuk clue yang kedua, titik selanjutnya nanti akan ada di QR code. Di dalam QR code-nya itu nanti ada petunjuk selanjutnya. Jadi kalian tinggal baca. Oke, paham? Jadi untuk QR code yang pertama ada di tempat biasa anak-anak menggunakan seragam coklat. Oke, silahkan kalian nanti cari QR code-nya. Oke, silahkan dikerjakan. Waktu mengerjakan 3 QR code itu, kan ada 3 ya, ada 3 titik. 3 QR code itu hanya 30 menit. Oke. Nanti akan Ibu bagikan kertas HVS-nya. Kalian silahkan tuliskan di situ jawabannya, terus langsung di upload di Google Form itu. Jadi si QR code-nya terhubung ke dalam Google Form. Paham? Paham ya? Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Jadi kita harus dapat jawabannya untuk menjawab permasalahan ini. Boleh dioper. Jadi satu kelompok 2 lembar aja. Cukup ya. Jadi semua aspek penilaian harus Ibu nilai, baik dari pengetahuannya nanti akan dinilai dari evaluasi, dari sikapnya akan Ibu lihat dari seberapa disiplin dan bertanggung jawabnya kalian nanti dalam kelompok, oke? Dan keterampilan, aspek keterampilan nanti Ibu akan melihat bagaimana cara menjawab LKPD kalian, begitu ya, bagaimana cara kalian mempresentasikan, begitu, paham? Jadi ingat nanti Ibu akan bimbing kalian, akan mengikuti kalian di 3 titik itu. Oke, bisa dimulai dari sekarang? Oke, silakan. Dikurangin sama sudut depresinya, ya nggak sih? Iya. Oke, itu masalah berapa? Masalah 1. Masalah 1. Kalian depresi di mana? Di sini 30 derajat. Itu 30 derajat, berarti nanti sudut yang digunakan sudut yang mana? Si 30 atau siapa? Sudut hasil. Ah, itu dia. Berarti jangan salah ya. Iya, Bu. Oh, oke. Terus didapatkan Hasilnya jadi 10,4 karena kita pakai rumus tan desa karena yang diketahui itu D sama saya, depan dan samping. oke. Oke. Jadi kan kita pakai sudut depresinya 30 derajat. Gimana kalau misalnya kita pakai 60 derajat? Kok 60 derajat? Ya kita bakal ada perbedaan nggak jaraknya? Ada sih, soalnya kan beda. Jaraknya beda, tapi bakal lebih jauh atau lebih deket? Itu nanti bakal kita cari tahu. Tapi kayak Bakal dibuktiinnya ketika di penghitungan. hasil dari selisih sudut depresinya buat ngasih sudut evalnya itu Lebih. kecil daripada yang sebelumnya. Oh iya, betul. Itu sebenarnya bisa terlihat dari situ ya. Cuma kalau dari teman-teman ada yang belum masuk ke belum rasional, coba bisa dibuktikan lewat penghitungan. Ya, tadi benar yang Andita bilang itu. Kopi. Berarti gua sama si Dewi ya. Soal kesimpulan dari 2
masalah. Kalian udah dapet? Udah. Apa? Perbandingan gini, kalau sudut itu berubah, Hah? panjang dari sisi segitiga siku-siku itu pasti akan berubah. Oh gitu. Jadi udah terbukti ya, kalau sudutnya dirubah, jaraknya juga pasti berubah, panjang sisinya berubah gitu kan. Kalau kemarin kan, bukan kemarin, kalau tadi kan kita mikirnya bener berubah nggak nih kalau sudutnya dirubah gitu. Dan ternyata tadi di masalah 2, kalian dapet jadi jaraknya lebih jauh atau lebih pendek? Kita ambil dua. Ambil dua. Dua sudut. Yang pertama itu ada 30 derajat, Hah? 60 derajat sama 45 derajat. Oh gitu. 60 sih tadi? 60. 60 dan 4. 60 sama 45. Oke. Yap, 60 sama 40. Oke, berarti jaraknya berubah. Beda-beda dong ya. Jaraknya beda-beda. Kalau kalian suruh milih, mau pilih sudut depresi yang berapa? Kita mau pilih yang ini nih, yang 45 aja. Soalnya lebih Kenapa? Ini 6 meter, ini 3,5 meter. Bakal lebih. gampang hitungnya, nggak tricky. Oh, kalau dari penghitungan lebih mudah ini. Tapi ini coba awalnya kenapa dia suruh ngerubah si soalnya itu? Si Ryan suaranya lebih terdengar dari si Rasdan. Bukan gitu. Jadi suara si Ryan itu terdengar sama si Rasdan. Terdengar jelas. Kalau lebih terdengar jelas berarti pakai yang mana? Pakai yang lebih dekat ini. Nah, itu dia. Oke, jadi memang pilihan itu mah. Yang penting kalian bisa membuktikan bahwa sebenarnya sudutnya berubah, maka jaraknya juga bakal berubah. Oke. Oke, baik anak-anak, sudah selesai ya tadi ya. Berkelananya ya, sudah berkelana? Sudah. Ada yang sampai naik angkot? Oh, naik ojek. Oke, baik, tadi kalian sudah mengunjungi 3 titik di mana ada masalah ya. Di situ ya, kalian scan QR code-nya sudah. Oke, kita sekarang sudah masuk ke dalam fase presentasi ya, tahap presentasi. Oke, baik. Oke, baik, kita masuk ke presentasi untuk masalah 1. Siapa kelompok mana nih yang mau mempresentasikan? Ini banyak loh, tapi tadi Ibu lihat yang lebih dulu kelompok 2. Ya. Kelompok 2 boleh maju? Oke, maju. Silakan maju kelompok 2 depan. Ada 5 orang ya? Oh, Lutfi paling ganteng. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum semua. Itu semuanya tuh nggak ada rimanya. Itu dari adalah gaib, Bu. Baiklah. Oke. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang tadi sudah kami berkelana dari situ-situ. Dari diketahui. Ibu ditampilkan dulu ya. Perkenalan dulu nama kelompok siapa aja. Nama saya Zahra Nur Fadila dari kelas 10 MIPA 3. Saya Dita Kiamani dari kelas 10 MIPA 3. Saya Feliza Lia Putri dari kelas 10 MIPA 3. Dan Kinanti Sakirata dari 10 MIPA 3. Saya Lutfi Afrizal dari kelas 10 MIPA 3. Kami dari kelompok 2. Niat untuk meminta tolong kepada Rasdan untuk dibelikan pulpen. Jika Ryan berada di ketinggian 6 meter dan pandangan Ryan ke Rasdan membentuk sudut depresi 30 derajat, berapakah jarak Rasdan terhadap gedung sekolah? Oke. Di sini ada yang diketahuinya. Yang pertama, tinggi gedung ada 6 meter dan sudut depresinya 30 derajat. Yang ditanya jarak Rasdan terhadap gedung atau X. Oke teman-teman, kita langsung aja ke model penjelasannya. Nah, tadi udah dikasih tahu sama Safar, dibacain soalnya itu ada tinggi gedungnya. Nah, tinggi gedungnya itu ada 6 meter. Tadi juga dikasih tahu kalau misalkan Ryan itu ada di lantai 2, terus si Rasdan itu ada di lapangan, dia lagi jalan di lapangan. Nah, karena si Ryan di lantai 2, otomatis tingginya Ryan tuh lebih tinggi daripada Rasdan. Rasdan di sini, Ryan di sini. Nah, karena si Rasdannya ada di lapangan dan Ryan ada di lantai 2, otomatis akan menghasilkan jarak ini
teman-teman bisa lihat di sini jarak tinggi gedungnya di lantai 2 tadi udah dikasih tahu juga 6 meter. Sedangkan rasdannya ada di lapangan. Ryan itu mau minta tolong ke rasdan, otomatis Ryan madep rasdan yang ada di sini. Oke. Aku kasih nama rasdan. Ini Ryan. Karena Ryan mau minta tolong ke Rasdan buat dimintain beli pulpen, jadinya Rasdan madepnya ke sini. Terus diketahui juga ada sudut depresi. Sudut depresi itu terbentuk dari jarak pandang ke bawah dan garis horizontal. Garis horizontal itu yang ini. Bisa dipahami nggak? Nah, sudut depresinya kan 30 derajat, berarti yang ada di sini itu sudutnya 30 derajat. Ngerti nggak teman-teman? Oke, sekarang penjelasan soal pertanyaan ketiganya akan dijelasin sama Andi. Dari rumus sudut yang kita pakai buat cari jarak antara rasdan ke gedungnya ini, kita harus ngeselisihin dulu besarnya sudut siku-siku dengan sudut depresinya. Sudut siku-siku ada yang tahu nggak besarnya berapa? 90 derajat. Oke, berarti 90 derajat dikurang 30 derajat. 9 dikurang 30? 60. Berarti sudut yang dihasilkan itu 60 derajat. Nah, kita kan di sini diketahui itu ada tinggi gedung 6 meter. Kita kasih titik aja ya biar gampang. A, B, dan C. Aja A, B, dan C. Tadi yang ditanya itu jarak rasdan ke gedung. Berarti A sampai B. Kita permisalkan ini X karena ini ditanya. Lalu dari titik A ke C itu tinggi dari gedungnya 6 meter. Untuk cari kita pakai sudut sin, cos, atau tan, kita jadikan sudut yang di sini sebagai patokan, itu 60 derajat. Terus kita lihat dari letaknya yang diketahui. X ini letaknya ada di depan, miring, atau samping 60 derajat. Depan, berarti D-nya itu X. Lalu di 6 meter, di depan, miring, atau samping dari 60 derajat? Samping. Berarti sisanya 6 meter. Nah, yang diketahui itu D sama S. Kira-kira pakai sin, cos, atau tan? Tan. Rumusnya tan itu apa? Tan desa. Tan D per sa. Sudut yang diketahui itu 60 derajat. Tan dari 60 derajat ada yang tahu nggak berapa? Akar 3. Jadi jarak antara rasdan ke gedung itu 10,4 meter. Paham? Ada yang berbeda? Jawabannya, oh ada. Kelompok 3. Sudut depresinya itu kan kita nggak dikurangi sama 90 derajat, Bu. Sudut depresi itu yang mana sih, Bu? Oh, oke, boleh Yang garis horizontal yaitu di sini 30 derajat. Nah, yang mau kita pakai sudutnya buat cari jarak yang kita tanya atau apapun yang kita tanya itu pakainya yang ini. Kurangan dari siku-siku, sudut besarnya siku-siku dikurang sama sudut depresinya. Jadi yang dipakai itu sudut yang ini, bukan depresinya. Oh, jadi tadi kelompok 3 menaruh di 30-nya langsung di sudut C ya? Jadi 30 ini jadi di sini. Oke, tadi benar dari kelompok 2 mengatakan bahwa pengertian depresi itu kan sudut yang dibentuk antara sudut pandang ke bawah dengan horizontal. Jadi kita harus bikin garis bantunya benar. Ya, jadi nanti kita harus lebih hati-hati lagi antara elevasi dengan depresi. Paham? Paham? Ditutup. Mau pantun lagi, Zahra. Kalau pantun tuh AB-AB gitu loh. Sekian penjelasan dari kami. Semoga semua dapat paham dengan penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke kesimpulan. Ya, tadi kan ada 3 titik ya, masalah 1, masalah 2, dan simpulan. Oke, kita masuk ke simpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, ada di belakang juga. Ada 2 masalah. Masalah pertama itu dia dapat jarak 10,4 ya. Oke, betul. Nah, itu tuh dengan sudut ininya, sudut depresi. Elevasinya ya. Sudut elevasinya berapa? Tadi 60 derajat ya kalau nggak salah. 30 derajat sudutnya. Itu kan 10,4. Terus habis itu yang kedua dari kelompok 7
itu tuh ada yang pakai 45 derajat kan, sudut elevasi sama sudut depresinya 45 derajat, itu jadi 6 meter. Oke. Terus habis itu yang ketiga tadi ada yang pakai 60 derajat. Itu tuh jadinya 3,5. Betul. 3,5 meter. Nah, jadi saya bisa nyimpulin sih kalau misalnya semakin si sudutnya itu berubah, pasti panjang sisi segitiga siku-sikunya juga pasti berubah. Oke. Berarti ikut berubah ya? Ikut berubah. Sudah dibuktikan ya dengan data kalian, sudah penghitungan ya? Oke, baik, tepuk tangan buat yang menyimpulkan. Baik, tadi sudah terjawab, ya nggak? Tadi di kesimpulan sudah terjawab bahwa sudutnya berbeda, ukuran sisi-sisi dalam segitiganya juga pasti berbeda. Kayak ini, tadi ini ketinggiannya berarti bisa dong menggunakan trigonometri tadi, perbandingan trigonometri tadi ya. Jadi nanti dia bisa bergerak-gerak dong. Ini harusnya kemana nih, angle terbaiknya di mana nih, gue harus pakai sudut berapa nih, jarak yang kita tempuh, jarak dari si pengantin ya ke si fotografernya harus ngambil jarak berapa, begitu nggak? Ya, jadi biar dapat angle terbaiknya. Ini juga sama ya. Kenapa tinggi nih dari B ke D dengan B ke C, pasti sudutnya yang dihasilkan berbeda. Tadi terjawab kan, memang benar, panjangnya juga pasti bakal berubah. Oke, terjawab di masalah tadi dengan LKPD. Sekarang kita ke evaluasi. Kalau tadi di LKPD-nya kalian Ibu ambil penilaian kelompok, ini penilaian individu. Ingat, ini sudah dipreteskan. Nah, sekarang kalian boleh scan QR code-nya. Ada 2 soal, waktu menjawab soalnya hanya 7 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa Ibu ada laporan. Ya udah kirim aja kan. Baik. Sudah ya, kita sudah evaluasi pembelajarannya hari ini. Ya, semuanya sudah berjalan baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa lebih naik nih nilai pretest ketimbang post-test. Post-test lebih baik daripada pretestnya, begitu ya. Oke, kita sudah di penghujung, kita merefleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana sih perasaannya belajar hari ini? Kalau Ibu hitung, belum dihitung. Ibu hitung ya, 1, 2, 3 boleh begini, boleh nangis, boleh bingung. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. Oh, bener nih enggak itu ya. Bahagia ya. Oke, Ibu tanya dulu bahagianya kenapa, siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Dia. Oke. Sharin ya. Oke. Berdiri. Jadi saya sih seru ya Bu. Tadi kita ngelakuin aktivitas di luar. Oke. Buat nyari QR barcode di mana gitu. QR code. Buat kita ngejawab soal selanjutnya. Jadi kayak menurut saya tuh kita siswa tuh diminta untuk aktif entah di luar kelas atau di dalam kelas. Oke. Jadi kita nggak cuma ngelakuin hal monoton aja di dalam kelas. Oke, baik. Terima kasih, Sherin. Kak, menanya, ya kan, bertanya ke teman kalian yang lebih paham. Karena kelompok ini kan dibentuknya heterogen dari hasil ulangan harian yang sudah-sudah. Jadi Ibu pastikan bahwa yang tidak ada satu kelompok yang super power gitu. Paham nggak? Ya. Oke, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa materi selanjutnya adalah kita ke identitas trigonometri. Gitu ya. Oke, dari Ibu terima kasih, harus tetap semangat. Ada quotes nih, closing statement. Orang yang luar biasa itu hebat dalam tindakan, tapi sederhana dalam perkataan. Oke? Ngena ya. Oke. Ya. Ibu cek semangatnya walaupun sudah akhir. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.